Tiada hari tanpa kerja nyata dan pengabdian tulus untuk Bali, membangun ekonomi untuk kesejahteraan rakyat Bali. Begitulah kira-kira ungkapan yang tepat untuk menggambarkan sosok anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer, yang terus berkarya dan tulus mengabdi memperjuangkan kepentingan Bali, khususnya membangun kemandirian ekonomi masyarakat di Pulau Dewata. Upaya nyata itu dilakukan Demer kali ini dengan menggelar pelatihan untuk meningkatkan daya saing UMKM Jembrane di Balai Banjar Adat Warumekar, Desa Dahuwaru, Kecamatan Jembrane, Kabupaten Jembrane pada Kamis 8 Februari 2024, sekaligus juga mensosialisasikan kemudahan berusaha kepada masyarakat. Dalam pelatihan yang digelar menggandeng PLN ini, Demer juga mengajak serta pihak dari digital marketing untuk mengajarkan masyarakat cara berjualan secara online, di mana selama ini masyarakat justru lebih banyak belanja online dan hal tersebut menjadi peluang berusaha yang bisa dilakukan anak-anak muda hingga emak-emak sekalipun. Turut hadir pula dalam pelatihan Wakil Bupati Jembrane Igede Ngurah Patriana Krisna yang akrab disapa Ipat. Hadir pula sejumlah tokoh masyarakat Jembrane seperti Indra Swaridewi dan IKD Joni Asmara Adiputra. Demer yang hadir secara online mengatakan dalam kesempatan kali ini pihaknya mengajak serta PLN untuk menyampaikan program-programnya yang sangat berguna untuk masyarakat. Dalam hal ini PLN telah memiliki aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses program-program PLN, kemudian juga bagaimana PLN berkomitmen untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pelaku UMKM yang menurut Demer sangat membantu. Anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali itu juga meminta kepada masyarakat yang hadir dalam sosialisasi tersebut untuk benar-benar mendengarkan penjelasan para pembicara, khususnya dari PLN yang merupakan perusahaan listrik negara yang juga bermitra dengan Komisi 6 DPR RI. Selain PLN, Demer juga membawa serta perwakilan dari digital marketing untuk memberikan tips-tips berjualan online. Menurut Demer yang merupakan wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI, saat ini lebih banyak masyarakat yang berbelanja online daripada berjualan online. Oleh karena itu, wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu mengajak serta pihak digital untuk menerangkan bagaimana cara untuk berjualan online. Bapak Ibu sekalian, saya harap dalam penjelasan nanti dari kami yang bersama-sama PLN adalah perusahaan listrik negara di bawah BUMN yang kebetulan juga mitra kami Komisi 6, membawa juga digital marketing. Selama ini Bapak Ibu barangkali lebih banyak belanja di online, tapi kali ini saya mengajak Pak Leo Agung untuk menerangkan bagaimana caranya untuk sekarang ini berjualan di online. Nah, untuk itu nanti mohon perhatiannya barangkali sejam saja untuk diperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan nanti ketika ibu bapak menyadari atau mengerti tentang jualan di online, saya rasa akan sangat memudahkan dan mungkin akan sedikit menambah penghasilan keluarga sehingga kesejahteraan lebih cepat tercapai. Dalam kesempatan pelatihan ini, PLN bersama PLN juga memberikan cooper, yakni alat untuk menghancurkan daging dan bahan-bahan untuk membuat bumbu. Menurut Demer, alat ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi Hari Raya Galungan dan Kuningan sudah dekat di mana masyarakat bisa memanfaatkan alat cooper ini untuk mencincang daging dan menumbuk bumbu. Politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu menyebut, disinilah pentingnya PLN hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memudahkan kerja masyarakat, baik itu perorangan maupun UMKM itu sendiri dan bahkan sampai para pengrajin. Karena listrik bisa menyebabkan adanya otomatisasi dari peralatan yang digunakan. Oleh karena itu, Demer memberikan apresiasinya kepada pihak penyelenggara karena telah menjembatani dirinya bisa bertemu dengan masyarakat meskipun melalui daring. Demer yang pada Pileg 2024 mendatang kembali maju nyalek ke DPR RI Dapil Bali dari Partai Golkar dengan nomor urut 2 ini berharap sinergitas yang telah terjalin selama ini akan terus berlangsung di masa-masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu saya dengan BUMN untuk Indonesia dan juga PLN Peduli selamat melakukan seminar ini dan
tentu perhatian yang serius akan membuahkan hasil yang lebih baik untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada penyelenggara yang telah menjembatani hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak sekalian, karena urusan pusat adalah urusan saya, urusan menghadirkan Bapak Ibu sekalian adalah urusan dari teman-teman penyelenggara. Saya harap sinergitas dari kita bersama ini selalu akan terus berlangsung di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, Wakil Bupati Jembrane Igede Ngurah Patria Krisna yang akrab disapa Ipat mengapresiasi kepedulian Demer kepada masyarakat Jembrane dengan menggelar pelatihan untuk meningkatkan daya saing UMKM Jembrane. Dikatakannya bahwa UMKM merupakan salah satu penyelamat negara di dalam menghadapi pandemi COVID-19 di samping juga pertanian. Oleh karena itu, berbagai perwakilan pemerintah daerah harus berusaha bagaimana meningkatkan kemampuan UMKM sehingga bisa lebih berkembang dan naik kelas. Patriana Krisna juga berharap dengan digitalisasi UMKM akan lebih banyak menjangkau pasar serta menciptakan variasi produk. Pemkab Jembrane berharap seminar kali ini bisa memberikan ilmu baru bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, sehingga UMKM di Jembrane khususnya jauh lebih berkembang dan naik kelas. Jadi dengan HP yang sudah Ibu Bapak miliki, dengan teknologi yang Ibu Bapak setiap hari bawa, itu bisa Bapak gunakan untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Barangkali yang sudah punya UMKM, barangkali yang belum punya, itulah caranya. Belum punya toko tapi tahu produk-produk apa yang laku di sekitar Bapak Ibu sekalian, itu yang Ibu pasarkan dengan metode riset. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan ilmu baru bagi Bapak sekalian, sehingga UMKM di Jembrane khususnya jauh lebih baik. Apresiasi serupa juga disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Jembrane yang juga caleg Partai Golkar seperti Indra Swaridewi, calon DPRD Provinsi Bali Dapil Kabupaten Jembrane, dan IKD Joni Asmara Adiputra, calon DPRD Kabupaten Jembrane Dapil Kecamatan Jembrane. Indra Swaridewi mengatakan bahwa dia mengikuti kegiatan seminar pembinaan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk yang diselenggarakan oleh Gede Sumarjaya Linggih. Dia juga mengapresiasi narasumber dari pihak digital marketing yang telah memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana caranya memanfaatkan ruang digital untuk berjualan secara online. Menurutnya saat ini teknologi sudah merambah ke dunia niaga yang tentunya memberikan kemudahan-kemudahan dari segala aspek termasuk efisiensi waktu dan biaya. Waktu lebih efektif, biaya lebih efektif, dan segala hal bisa dimaksimalkan dengan digitalisasi. Yaitu salah satunya dari marketplace itu yaitu Tokopedia. Dan juga misalkan yang tidak mempunyai aplikasi masih bisa melakukannya dengan WhatsApp. Di WhatsApp pun bisa melakukan itu, jadi sangat bisa dijangkau oleh banyak kalangan. Karena di Indonesia khususnya ini tidak mungkin masyarakat tidak mempunyai handphone Android ya, karena sekarang sudah menjangkau ke pelosok desa. Jadi jaringan internet pun sudah mencapai pelosok desa, jadi itu harus dimanfaatkan agar bisa memaksimalkan distribusi atau dunia niaga di Indonesia. Sementara itu, IKD Joni Asmara Adiputra mengatakan kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Gede Sumarjaya Linggih bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Jadi, masyarakat khususnya para pelaku UMKM lebih banyak diberikan literasi digital. Menurutnya di era yang serba maju seperti sekarang ini, masyarakat harus segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Bagaimanapun juga ke depan era digitalisasi akan terus berkembang. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi para pelaku UMKM untuk tidak memahami tentang bagaimana cara untuk berjualan online. Nah, jadi dengan memberdayakan internet, mengetahui literasi digital, terutama produk-produk itu bisa dijelaskan dengan visual, audio, termasuk juga gambar tentunya ya, dan juga dengan deskripsi, dan juga yang terpenting adalah penyebarannya ini adalah worldwide, luas, bisa seluruh dunia. Dengan menggunakan literasi digital menjadi all in,
Karena dengan menjual di internet, menjual di medsos, kita juga ada interaksi begitu, sehingga lebih banyak yang tahu produk kita, sehingga peluangnya untuk laku juga semakin bagus. Di sisi lain, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mencanangkan program yang disebut dengan hilirisasi, di mana para pelaku UMKM tidak menjual bahan pokok atau bahan setengah jadi, tetapi harus diolah atau diproses menjadi produk jadi sehingga bisa meningkatkan perekonomian. Diharapkan dengan program hilirisasi tersebut, perekonomian di Indonesia akan semakin meningkat dan juga terjadi pemerataan seluruh rakyat Indonesia. Bali 1 mengabarkan.